Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdita Asya Putri dengan NIM E321194043. Untuk pemenuhan tugas Manajemen Agribisnis Tanaman Hortikultura, di sini saya akan memaparkan perbandingan review dari 3 jurnal yang berisi salah satu komoditi di Indonesia dengan kaitannya bersama penawaran maupun permintaan. Baik, di sini saya akan membawakan 3 jurnal. Yang pertama adalah analisis permintaan dan penawaran cabai merah besar Capsicum annum L di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah penawaran cabai rawit di Kabupaten Kuburaya. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran cabai rawit di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, studi di Pasar Raya Mekongga. Baik, di sini untuk jurnal yang pertama menggunakan komoditi cabai merah besar, sedangkan untuk jurnal kedua dan yang ketiga menggunakan komoditi cabai rawit. Mengapa? Sebab saat mencari jurnal yang serupa, saya cukup kesulitan dalam menemukan komoditi yang sama dengan waktu publikasi yang cukup berdekatan, sehingga saya mengambil 2 jurnal dengan cabai rawit, kemudian salah satunya menggunakan cabai merah besar. Baik, untuk jurnal yang pertama diterbitkan di Jember, kemudian fokus membahas perihal permintaan dan penawaran. Namun di sini saya mendapatkan beberapa poin tujuan dari penelitian mereka. Di antaranya membuat proyeksi permintaan dan penawaran, kemudian mempelajari faktor mempengaruhi, kemudian mengukur elastisitas, baik itu elastisitas penawaran dan permintaan, serta elastisitas silang. Sedangkan metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Untuk jurnal yang kedua, perihal penawaran cabai rawit di Kabupaten Kuburaya, bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Sehingga di jurnal 2 hanya terfokus pada penawaran cabai rawit di daerah tersebut. Sedangkan untuk metodenya menggunakan metode penelitian deskriptif. Untuk jurnal yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penawaran cabai rawit di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, studi di Pasar Mekongga. Di sini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran cabai rawit di pasar raya tersebut. Jadi, dari ketiga jurnal ini, kita mengetahui bahwa ketiganya memiliki kesamaan, yaitu membahas perihal faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dari komoditi tersebut. Untuk yang pertama, analisis permintaan dan penawaran cabai merah besar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren permintaan maupun penawaran meningkat untuk penelitian ini. Adapun faktor yang berpengaruh secara signifikan ada harga cabai merah besar, kemudian harga cabai merah keriting, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Kemudian ada pula faktor lainnya yang tidak berpengaruh secara signifikan, yaitu harga tomat. Sedangkan untuk jurnal yang kedua atau penawaran cabai rawit di Kabupaten Kuburaya, di sini penulis atau peneliti menjelaskan bahwa hasil produksi cabai rawit di Kabupaten Kuburaya tidak hanya dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat di Kuburaya, namun juga dikirim ke Kabupaten Pontianak, sehingga peneliti atau penulis menggunakan keseluruhan data agar semakin akurat data yang digunakan untuk produksi cabai rawit di Kuburaya. Adapun hasil penelitiannya, faktor yang berpengaruh nyata terhadap penawaran cabai rawit itu sendiri, yang pertama adalah harga yang diterima oleh petani, kemudian biaya input usaha tani, dan teknologi usaha tani. Sehingga di sini penulis lebih terfokus untuk menentukan faktor secara internal atau dari petani itu sendiri. Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap penawaran, yang pertama adalah harga cabai besar, kemudian yang kedua harga bawang merah, dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Sehingga di sini mereka menggunakan 6 indikator, namun untuk yang berpengaruh secara signifikan hanya berdasarkan faktor dari internal petani itu sendiri. Sedangkan yang tidak berpengaruh secara signifikan berasal dari faktor eksternal, seperti harga dari komoditi pengganti maupun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Baik, untuk jurnal yang ketiga, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran cabai rawit di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di Pasaraya Mekongga, hasil penelitiannya dalam 4 tahun terakhir menunjukkan adanya harga yang berfluktuasi. Sehingga faktor yang berpengaruh secara signifikan terdapat beberapa poin. Di antaranya harga cabai rawit, harga cabai besar, harga cabai keriting, harga merica, dan modal. Sehingga dari kelima faktor tersebut mampu mempengaruhi penawaran dari cabai rawit di Mekongga. Tadi merupakan perbandingan perihal hasil penelitian dari ketiganya. Kita menemukan bahwa ketiganya menggunakan indikator yang berbeda, namun dominan menggunakan indikator dari barang substitusi atau barang pengganti yang kira-kira dapat digunakan jika komoditi dari subjek penelitian ini tidak diproduksi dalam jumlah yang besar. Sehingga komoditi tersebut dapat digantikan dengan komoditi lainnya yang kemudian berpengaruh secara nyata terhadap penawaran dari cabai tersebut. Baik, saya rasa untuk perbandingan atau komparasi dari 3 jurnal perihal cabai merah besar dan cabai rawit di sini sudah cukup, sehingga saya harapkan ke depannya saya dapat dengan mudah lagi menemukan kira-kira perbedaan dari ketiga jurnal serta persamaannya, dan tak lupa kelebihan dan kekurangannya, agar nantinya dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian lanjutan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.